Puji Tuhan, program Yesus Kuatku kembali menjumpai Anda sekalian. Kami bawakan firman dan doa yang akan memberkati kita sekalian. Mari kita awali dengan doa. Kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur buat hari yang Tuhan berkati melalui program Yesus Kuatku. Kami berdoa kiranya program ini akan menjadi berkat bagi setiap pemirsa dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita baca bersama-sama ayat firman Allah yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 dan 35. Kisah Rasul 10 ayat 34 dan 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, tak pandang bulu berarti tidak pilih kasih, tidak membedakan kedudukan, tidak membedakan kekayaan atau suku dan bangsa dari orang tersebut. Dan memang Allah tidak pernah memandang secara lahiriah seseorang, tetapi Allah melihat hati. Puji Tuhan, Yesus selalu menolong seseorang. Dia menolong tiap orang tanpa pamrih, menyembuhkan orang yang sakit, memberikan penghiburan buat mereka yang susah, bahkan membangkitkan orang mati, juga membebaskan orang yang dirasuk roh jahat. Tanpa pamrih, tanpa pandang bulu, dan semua Tuhan kerjakan karena kasih. Haleluya, saudara. Dalam Injil Matius, misalnya Matius pasal 9 ayat 18, seorang kepala rumah ibadah datang kepada Yesus. Dia sujud menyembah dan dia mohon agar Yesus segera pergi ke rumahnya, meletakkan tangan ke atas anak perempuannya yang baru saja meninggal. Saudara, Yesus segera bangkit dan pergi mengikuti kepala rumah ibadah tersebut. Tetapi belum lama Yesus berjalan, banyak orang mengikut Yesus. Di antara banyak orang itu ada seorang perempuan yang dengan susah payah berusaha mendekati Yesus. Ternyata perempuan ini sedang menderita sakit pendarahan yang sudah 12 tahun. Kekayaannya habis dipakai untuk membiayai pengobatan penyakitnya, tetapi dia tidak kunjung sembuh. Dia sudah mendengar Yesus, dia sudah mendengar mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan. Maka ketika dia lihat Yesus, dia mengikuti Yesus dengan segala tenaga yang ada. Dan dia katakan, asal saja aku jamah ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Saudara, dari sekian banyak orang yang mengikuti Yesus, ternyata perempuan ini berhasil menjamah ujung jubah Yesus. Dan pada saat itu juga berhentilah pendarahan dari perempuan itu. Yesus merasa ada kuasa yang keluar dan dia tengok ke belakang. Dia lihat perempuan ini sedang berlutut, saudara, dan dia katakan kepada perempuan itu, "Anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau."
Puji Tuhan, Yesus tidak bertanya, "Dari mana engkau? Sudah berapa lama engkau sakit? Berapa lama uangnya?" Tidak. Yesus menyembuhkan dan Yesus katakan, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Haleluya. Yesus melanjutkan perjalanan ke rumah duka. Di sana sudah banyak orang datang. Peniup seruling sudah membunyikan seruling lagu-lagu penghiburan. Dan Yesus masuk ke ruang di mana anak perempuan itu terbaring. Yesus katakan bahwa anak ini tidak mati, dia tidur. Saudara, ternyata orang-orang mentertawakan Yesus. Tetapi ketika Yesus meletakkan tangannya ke atas anak perempuan itu, bangkitlah anak itu. Puji Tuhan, semua Yesus lakukan tanpa pandang bulu. Dalam perjanjian lama, dalam Samuel, saudara, ketika Allah menolak Saul sebagai raja karena Saul tidak lagi berkenan kepada Allah, maka Allah memerintahkan Nabi Samuel untuk pergi ke rumah Isai dan mengurapi salah satu anak Isai. Dan Samuel pun pergi. Dia ketemu dengan Isai dan Isai memperkenalkan semua anaknya, saudara, satu persatu. Tetapi yang pertama, ketika Samuel melihat Eliab tampil, dalam hatinya, orang ini baik perawakannya. Orang ini akan menjadi pilihan. Tetapi firman Tuhan datang kepada Samuel. Firman Allah katakan, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Allah melihat hati." Puji Tuhan, Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-10. Yesus berkata, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya." Haleluya. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 28, ketika Petrus masuk ke rumah Kornelius, di situ sudah berkumpul banyak orang. Kemudian Petrus berkata, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang non-Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak keberatan untuk datang kemari." Saudara-saudara, lalu Petrus mulai berbicara, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Nah, ayat 35, "Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Ayat 44, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan ini. Haleluya. Roh Kudus bukan milik satu golongan. Allah tidak pandang bulu. Allah memilih hati, bukan membedakan paras atau perawakan. Oleh sebab itu perlu kita belajar dari Tuhan Yesus, tidak pandang bulu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, firman-Mu mengajar kami untuk hanya kepada Tuhan saja kami memandang, bukan pandang manusia. Berkati setiap pemirsa yang mengikuti program ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.